Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di video ketiga ini saya sharing pengetahuan tentang MATLAB lagi. Jadi di kali ini saya berbagi ilmu tentang mengolah data NetCDF. Nah, langsung saja di sini di pengolahan ini ada salah satunya memanggil file dan menampilkan gambar. Lalu ada mengolah banyak file atau banyak data citra. Di sini karena kita mengolah data citra, banyak peta kita olah dalam satu script agar memudahkan kita untuk bekerja di kemudian hari. Nah, langsung saja di sini saya sudah mempunyai file yang bernama satumusim.nc. Jadi di sini pengolahan data itu di sini menggunakan file .nc, di mana filenya yaitu netcdf. Nah, pertama seperti biasa kita buat clear dan clc terlebih dahulu. Nah, di file satumusim.nc ini kita masukkan file ini atau kita baca menggunakan MATLAB. Langsung saja kita gunakan seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat semua script dari awal sampai akhir. Nah, di sini karena agar memudahkan saya menyampaikan dan tidak terjadinya error. Nah, untuk membaca file satumusim.nc ini kita gunakan file name sama dengan nama filenya itu sendiri. Nah, dan selanjutnya kita membaca informasi dari file tersebut. Kita gunakan ncinfo dari file name, yaitu dari satumusim.nc ini. Nah, kita run coba. Nah, kita baca informasinya. Di sini ada 7 field, yaitu ada file name, dimension, variable, attribute, group, dan format. Nah, untuk pengolahan di sini, untuk mengolah data citra, kita biasanya hanya menggunakan variabel. Di variabel itu sendiri ada datanya seperti latitude, longitude. Nah, karena file nc di sini saya mempunyai data klorofil, jadi hanya ada data klorofil A-nya saja. Nah, selanjutnya kita baca latitude, longitude dari file satumusim ini. Kita gunakan seperti ini. Jadi ada lat sama dengan ncread. Kita baca file name di variabel latitude. Nah, di sini teman-teman jadi petik lat ini usahakan sama dengan yang ada di variabel file kalian. Untuk lat jadi sama dengan lat. Untuk longitude kita samakan dengan longitude. Dan untuk klorofil seperti ini, sama juga data klorofil sama dengan ncread. Kita baca yang ada di file name, yang kita baca yaitu klorofil A-nya. Jadi di sini usahakan nama fieldnya, nama variabelnya sama.
Lanjut kita coba untuk menampilkan gambar. Di sini saya sudah buatkan data 1, yaitu data klorofilnya. Jadi kita menampilkan gambar dengan menggunakan sintak image C. Jadi kita coba ulang buat image C dari data 1. Nah, kita coba run. Nah, sini teman-teman, jadi karena apa? Karena skalanya kurang diatur, jadi hanya terampil biru seperti ini aja. Nah, kita atur skalanya. Jadi kita gunakan H sama dengan color bar, di mana H limits sama dengan warnanya itu dari 0 sampai 1, dan color barnya itu aksisnya dari 0 sampai 1 juga. Nah, coba kita run. Nah, sini teman-teman, jadi sudah terampil, tetapi hasilnya tidak menyerupai permukaan bumi. Nah, di sini perlu dirotasi. Jadi agar ini terlihat utara dan ini selatan, kita rotasi 90 derajat ke kanan. Nah, sebelum rotasi kita mirror dulu. Jadi ini terampil di kanan, ini di kiri. Lalu baru kita rotate 90 derajat agar menyerupai permukaan bumi aslinya. Nah, di sini saya sudah buatkan cara mirrornya dan rotasinya. Image C kita gunakan flip untuk mirror horizontal dan rotasi 90 derajat dari data 1. Nah, run. Nah, jadi sudah tampil seperti aslinya, teman-teman. Jadi di sini sudah tampil data klorofil di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita belajar cropping. Jadi mungkin karena kita berada di Indonesia, jadi kita cropping di daerah Indonesia saja. Nih, di sini saya sudah buatkan. Kita matikan terlebih dahulu. Kita sudah buat. Nah, cara membacanya, kita potong dari awal, dari start latitude di 10. Latitude 10 ini lintang utara. Untuk mulainya dari utara, dari lintang utara, jadi 10, dan lintang selatan saya buat 11. Jadi untuk lintang selatan digunakan minus untuk lintang selatan. Nah, untuk longitude sama, longitude dari mulai longitude dari 95 derajat dan selesainya di 145, karena kita ingin melihat
daerah di Indonesia. Setelah kita tentukan batas-batasnya, kita buat satu data, satu cropping data. Jadi data 2 sama dengan data klorofil. Kita tampilkan dari batas longitude awal sampai longitude akhir dan batas latitude awal sampai latitude akhir. Seperti itu cara bacanya teman-teman. Jadi seperti ini, data 2 sama dengan data CAL. Dari data CAL ini, lalu longitude start sampai longitude N, latitude start sampai latitude N. Nah, di sini kita sintaknya langsung menampilkan. Jadi kita run saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini di longitude start dari kiri 95, di sini 145. Dan di sini latitude start 10, dan sini minus 11. Nah, dari sini ini cuma mengolah satu data, satu NC data. Nah, bagaimana kita mengolah banyak data sekaligus? Nah, di sini sudah saya buatkan cara mengolah banyak file dalam satu folder, atau mengolah banyak file NC yang kita buatkan di dalam satu folder. Nah, di sini sudah saya buatkan scriptnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mengolah directory dari MATLAB. Nah, di sini ada yang bernama pwd, mkdir, cd, cd, ls, copy file, dan delete. Nah, yang pertama pwd. pwd ini digunakan untuk mengetahui di directory mana kita saat ini, atau pengolahan saat ini. Nah, coba kita run saja. Nah, kita berada di directory D, di folder praktikum, dan di folder titled folder. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini. Sebelumnya saya matikan terlebih dahulu. Nah, lalu untuk mkdir ini untuk membuat directory baru atau membuat folder baru. Nah, saya coba membuat folder baru dengan nama coba. Jadi membuatnya seperti ini teman-teman, mkdir spasi coba. Nah, kita run. Jadi sini tampil folder coba. Lalu selanjutnya untuk masuk ke folder coba atau folder data, kita gunakan ini cd coba, atau di sini cd dari data. Nah, terlihat teman-teman, jadi kita masuk ke directory data. Nah, di sini ada beberapa file. Lalu untuk kembali kita gunakan cd.2, kembali ke sebelumnya, directory sebelumnya. Nah, teman-teman, dari praktikum, folder praktikum.
Nah, jadi di sini teman-teman bisa kita mengolah di mana kita akan bekerja dari sini, bisa dari sini juga. Misalkan di folder ini kita klik 2 kali. Nah, kita bermain di folder untitled. Lalu untuk ls, nah di sini untuk mengetahui apa saja file yang ada di folder tersebut. Nah, karena kita ada di folder title folder, kita running ls. Nah, hasilnya ada beberapa file dan folder. Nah, terlihat ada file satu musim NC, coba, ada folder coba, ada folder data, dan file ini sendiri. Lalu untuk copy file seperti ini teman-teman. Jadi misalkan saya ingin mengcopy file yang ada di data yang berakhiran NC, kita pindahkan ke folder coba. Nah, jadi copy file spasi nama data yang kita ingin copy dan semua file .nc kita pindahkan ke folder coba. Jadi seperti ini cara baca teman-teman. Coba kita run. Nah, sudah terlihat di folder coba sama dengan di folder data. Jadi lanjut, untuk menghapus file kita gunakan delete di folder coba yang semuanya berakhiran NC. Nah, sudah terlihat. Jadi untuk mengolah di mana kita folder eksekusi, kita bermain di folder mana, bisa gunakan dasar-dasar ini. Nah, selanjutnya cara mengolah banyak file. Di sini saya sudah buatkan. Jadi sama seperti tadi yang satu file. Jadi dimana kita panggil terlebih dahulu. Lalu mungkin tampilkan atau kita olah terlebih dahulu, cropping, lalu kita terakhir tampilkan. Nah, di sini sama teman-teman. Jadi untuk membaca filenya, karena ada 4 file di folder data, jadi kita gunakan list file sama dengan di directory dir dari folder data dan semua file yang berakhiran NC. Ini cara membaca atau cara memanggil dari MATLAB-nya itu sendiri. Kita panggil keempat file ini, lalu kita akan baca satu persatu. Jadi kita gunakan for i sama dengan 1 sampai length dari list file. Nah, karena di list file itu sendiri ada 4 data. Mohon maaf, mungkin saya run terlebih dahulu ini. Kita run list file. Nah, di sini ada 4
data tertampil. Nah, karena ada 4 data, jadi di sini cara bacanya I sama dengan 1 sampai 4. Sebenarnya di sini boleh kita rubah menjadi 4. Nah, kenapa saya membuat length dari list file? Nah, di sini misalkan kita punya file 1 juta atau 9 kita tidak ketahui berapa jumlah filenya, kita bisa gunakan 1 sampai banyaknya list file. Jadi sama artinya di sini 4. Lalu kita baca file name, list name yang pertama terlebih dahulu, yang I, yang dari field name. Lalu untuk folder sama juga. Lalu kita gabungkan nama file dan nama nama folder atau directory file itu berasal. Kita gabungkan dengan menggunakan script strcat. Jadi nama file sama dengan strcat, nama folder name digabung dengan tengah-tengahnya berisi slash dan terakhir file name. Lalu info sama seperti tadi, nc info file name, nama file. Lalu sama juga longitude data chlorophyll kita baca satu persatu. Nah, untuk bacanya menggunakan script ncread. Di ncread nama file yang kita sudah gabungkan dan variabel latitude. Untuk longitude sama di variabel longitude dan data chlorophyll di variabel chlorophyll A. Lalu selanjutnya kita olah dengan algoritma. Jika kita ingin mengolah dengan algoritma, nah di sini saya cuma mengolah untuk cropping. Jadi sama seperti tadi, kita cropping satu-satu keempat file tersebut. Jadi kita gunakan longitude awal di 10, longitude akhir minus 11 karena lintang selatan. Lalu longitude dari 95 sampai longitude n-nya 145. Lalu kita gabungkan menjadi data 2. Setelah kita menentukan batas-batas dari cropping, kita crop jadi data 2, data chlorophyll. Kita cropping longitude awal sampai longitude akhir dan latitude awal sampai longitude akhir. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah kita cropping, lanjut kita tampilkan hasil cropping tersebut. Jadi di sini saya menggunakan script figure. Nah, jika tidak berisi script figure ini, jadi hanya menampilkan satu peta saja dan tampilannya itu peta yang ditumpuk-tumpuk, jadi menampilkan cuma satu peta saja.
Jadi jika kita ingin menampilkan keempat-empatnya, kita menggunakan script figure ini. Lanjut, sama seperti tadi, kita menggunakan image C, flip untuk mirror, dan rotasi kita putar 90 derajat dari data 2, data yang sudah kita crop, dan kita tentukan color barnya. Nah, sekian untuk cara mengolah banyak file. Nah, selanjutnya kita run. Mohon maaf agak lama. Nah, sudah tampil teman-teman. Jadi sudah tertampil 4 peta di masing-masing dengan masing-masing file. Jadi jika tidak ada figur tadi, ini hasilnya akan cuma satu peta. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, terlihat mungkin ada perbedaan dari file 1 sampai 4. Jadi file ini adalah file klorofil A rata-rata bulanan di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Ini seperti ini teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu sharing ilmu pada video kali ini. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.